Setelah Luo Peng menuntaskan misinya, membantai rata organisasi angin api yang telah cukup lama memperbudak para anggota raksasa kayu dan juga menghabisi pemimpin mereka bernama Pansi. Luo Peng dan Babata pun memutuskan untuk kembali dari misinya dengan ketika berada di dalam kapal. Luo Peng pun mencoba memeriksa sejumlah barang milik Pansi, menemukan ada 2 cincin ruang dan 1 cincin dunia yang membuatnya pun mencoba untuk memindai ketiganya. Namun setelah beberapa saat melakukan pemindahan ketiga cincin, Luo Peng pun menunjukkan rasa kecewanya dikarenakan ia tak menemukan hal apapun yang sangat berguna untuknya kecuali benda-benda kecil di dalamnya, sehingga membuatnya pun tak kuasanya bisa melontarkan kutukannya. Tetapi merasa janggal masih ada sesuatu hal berharga di dalam ketiga cincin, Luo Peng pun yang merasa dunia internalnya kemungkinan dapat menemukan hal di dalamnya mencoba untuk memindainya sekali lagi, menemukan ada sebuah kartu perak yang memiliki ukiran nada di dalamnya. Sehingga buatnya pun yang mengetahui kemungkinan kartu perak ini menyimpan sejumlah hal luar binasa di dalamnya, mencoba mengalirkan sultas energi dunianya ke dalamnya, dan spontan terheran-heran mendapati kartu perak itu berisikan bagian ingatan dari Pansi berupa semua kenangan yang dimilikinya selama hidupnya. Dengan ia juga menemukan ada sebuah dunia kecil yang memiliki luasannya sekitar ratusan kilometer, menggambarkan tanah datar serta sungai yang terbilang sangat luas. Sehingga Luo Peng pun spontan menunjukkan kebingungannya dan bertanya-tanya mengenai gerangan tempat apa ini, mengingat ia sama sekali tak bisa mengenalinya. Tetapi tak mau larut dalam kebingungannya, ia pun yang merasa Babata dapat mengenali tempat di dalam kartu perak ini, menyuruhnya untuk mencoba memeriksanya, menyebabkan Babata pun yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya dan perlahan mencoba memindai kartu perak milik Pansi. Dengan setelah beberapa saat melakukan pemindaian, ia pun sontak menunjukkan kegirangannya, menyebutkan pada Luo Peng bahwa ia mengenali tempat ini sebelumnya berdasarkan ingatannya, yang merupakan tempat bernama Sungai Air Suci Luoke. Terlebih lagi pada saat itu, ia juga masih teringat sebuah peristiwa seorang master mengambil bagian dalam pelelangan, menyimpan tempat ini berdasarkan diameter di dalam gelang dunia kecil, yang bahkan dirinya ingat tentang harga jualnya, memiliki nominal 8,9 juta elemen campuran. Saat ini pun Mbak Luo Peng yang mendengarnya sontak terbelalak keheranan dibalik sedikit kegembiraan yang ditunjukkannya dengan tak menyangka tempat di kartu perak milik Pansi itu ternyata berisikan berjuta elemen campuran dalam satu diameter wilayahnya, apalagi mencakup keseluruhan wilayahnya, kemungkinan itu berisikan miliaran elemen campuran. Sehingga Mbonnya pun merasa dirinya akan kaya raya mendapatkan miliaran elemen campuran ini, melebihi kekayaan yang kali ini dimilikinya, dengan salah satu di antaranya merupakan kapal planet Yunmo yang kali ini mereka naiki. Namun ketika Luo Peng masih menunjukkan kegembiraannya, Babata pun mulai menceritakan padanya tentang asal-muasal Sungai Air Suci Luoke ini, yang mana waktu dulu sungai ini dinamai oleh seorang makhluk legendaris kemanusiaan Luoke dari zaman yang sangat kuno ketika alam semesta baru saja lahir. Dengan ia menemukan sungai ini secara tak terduga, serta mendapati bahwa itu memiliki energi kehidupan yang sangat luar binasa, dapat digunakan untuk memelihara bentuk-bentuk kehidupan tanaman maupun menyembuhkan tubuh secara keseluruhan. Apapun yang dapat menyerap energi kehidupan dapat menggunakannya dan memiliki banyak sekali kegunaan. Yang oleh karena itu hal inilah yang menyebabkan harganya juga terbilang sangat tinggi, terlebih tingkat energi kehidupan yang dikandungnya sangat tinggi, jauh lebih kuat daripada buah kehidupan, serta memiliki efek yang sangat baik dari bentuk-bentuk kehidupan tanaman yang abadi, sehingga inilah mengakibatkannya banyak yang ingin membelinya. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya lagi-lagi tak kuasa menunjukkan rasa girangnya, hingga dia merasa kemungkinan kali ini dirinya akan menjadi seorang kesatria tempur yang sangat kaya raya, melebihi dewa kesatria tempur di atasnya. Namun ketika Luo Peng masih memikirkan hal ini, Babata pun tiba-tiba mengingatkannya tentang harta karun yang kali ini dimilikinya, mempunyai perbedaan dengan Sungai Air Suci Luoke. Saat harta karunnya sebagian besar adalah barang-barang yang digunakan oleh seorang kesatria tempur tingkat resmi, tetapi lain halnya dengan Sungai Air Suci Luoke yang ternyata sudah menjadi kedalaman tingkat seorang kaisar yang abadi. Menyebabkan Luo Peng pun tak kuasa menunjukkan rasa takjubnya, mengingat dia tahu pada tingkat kekuatan yang berbeda. Seorang kaisar yang abadi kuat bisa dengan mudah memusnahkan segelombol bawaan tingkat resmi, serta kekayaan yang bisa mereka peroleh juga mengejutkan, dan secara alami mereka memiliki jumlah kekayaan yang luar binasa. Tetapi demikian, banyak raja yang tak ingin mati mungkin harus mengambil segala yang mereka butuhkan untuk membeli Sungai Air Suci Luoke ini, sehingga Luo Peng pun kali ini akhirnya memiliki persepsi untuk tak bisa lagi meremehkan orang normal sama sekali. Mengingat dia tahu meskipun Pansi sebelumnya notabene adalah seorang pedagang budak besar yang tampak sangat normal dan tak memiliki kemampuan yang hebat, nyatanya menyimpan letak wilayah Sungai Air Suci Luoke yang luar binasa ini merupakan suatu wilayah incaran semua orang.
Dengan bahkan dalam mode berhati-hatinya, perusahaan virtual universe-nya pun nyatanya sama sekali tak tahu tentang dirinya yang ternyata memiliki benda semacam ini. Terlebih lagi alam semesta yang luar binasa ini sangat misterius, memiliki bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka yang mengalami pertemuan seperti itu pastilah banyak. Yang bahkan jika Luo Peng bisa memiliki hal-hal seperti ini, nyatanya yang lain tentu saja juga bisa seperti halnya contohnya Pansy. Dengan awalnya ia sendiri sebenarnya tak tahu bahwa tempat di dalam kartu perak itu adalah sungai air suci Luoke. Tapi ketika ia menggunakannya untuk memelihara tanaman mentalnya, ia pun terkejut mengetahui bahwa itu bisa membantunya berkembang terlalu mudah, serta berevolusi pada tingkat yang mencengangkan, sehingga membuatnya pun akhirnya berhasil mencapai level penguasa sektor ke-9. Namun setelah berhasil menembus pencapaiannya itu, ia pun nyatanya tak menunjukkan sifat tamaknya, dan masih tetap menggunakan air sungai suci itu dalam jumlah sedikit, hingga jika seandainya dirinya menggunakannya dalam jumlah yang terbilang sangat besar, ia pun secara alami takut itu kemungkinan akan diketahui semua orang, dengan bahkan mungkin saja pemimpin negara alam semesta Ganwu akan menargetkannya. Yang oleh karena itu ia pun memilih menyembunyikan identitasnya dengan baik dan tetap dalam mode cupunya saat ia menyimpan sebagian kartu trup yang sebenarnya ketika akan berevolusi, dengan juga sesekali akan menggunakannya beberapa saat ketika berlatih untuk mempercepat pelatihannya, sehingga dengan demikian bahkan tanpa bantuan seorang guru pun ia masih dapat melakukan terobosan ke tingkat penguasa sektor. Setelah Luo Peng memikirkan hal ini, ia pun tak kuasa menahan dirinya untuk menunjukkan rasa gembiranya dengan merasa beruntung mendapatkan benda ini yang kemungkinan dipastikan akan sangat berguna untuknya dalam semua pelatihannya maupun segala macam aspek pencapaiannya. Sebelum kemudian ia pun mencoba untuk menggunakannya dengan menempatkan kontak anggur awannya di dalamnya, mengingat ia merasa dengan sungai air suci Luoke ini, itu pun akan sangat memudahkan bagi pohon anggur kontak awan untuk mencapai tingkat penguasa sektor ke-9, serta juga mungkin akan membantunya lebih banyak dalam melakukan penerobosan. Namun ketika Luo Peng masih melakukan tindakannya ini, Babata pun tiba-tiba mendatanginya, menginfokan bahwa ada sebuah pesan untuknya yang ternyata berasal dari gurunya sang kaisar keras Jatian, sehingga membuatnya pun kali ini secara virtual langsung terhubung olehnya sebelum kemudian menanyakan dengan penasaran padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa kali ini tiba-tiba menghubunginya. Saat Kaisar Kerajaan pun menyuruhnya untuk secepat mungkin agar datang ke TKP wilayahnya, tetapi di sini Luo Peng pun tanpa sedikit menunjukkan penolakannya, didasari atas dirinya yang baru saja membantai pemimpin organisasi angin api Pansy, serta juga baru saja menuntaskan level 1 dari misi poin tertinggi dengan mulai menceritakan misinya itu pada Kaisar Kerajaan dari awal sampai akhir, tanpa sedikit pun menyembunyikan informasi tentang metode yang digunakannya, sehingga membuatnya pun berpikir jika dirinya kali ini pergi ke TKP-nya, kemungkinan itu akan memakan waktu cukup lama. Namun demikian Kaisar Kerajaan pun menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkan akan hal itu, sebab dirinya akan menerima misi tingkat tinggi Tuan Domain untuk menguji karakternya melampaui misi tingkat tinggi satu yang kali ini dijalaninya. Ingat sebagai salah satu anggota tingkat atas dari perusahaan jagat mayanya, meskipun si anggota bukan tingkat atas yang sebenarnya, ia pun masih jelas layak dalam mengikuti banyak hal saat bagaimanapun juga mereka tak dapat menghabiskan sumber dayanya untuk memelihara kejeniusan apapun. Terutama jika seseorang tak memiliki kepercayaan diri tingkat tinggi, cenderung sangat egois atau akan menjadi tanggung jawab di masa depan dalam perang wilayah luar atau daerah rahasia. Dengan seluruh misi yang dijalaninya ini haruslah disambungkan secara online, dan perusahaan jagat maya akan melihat segala aspek di dalam dirinya, mulai dari pandangannya, setiap perkataannya, bagaimana dirinya berurusan dengan anggota di bawahnya, dan bahkan bagaimana tindakannya dalam menghabisi para praktisi di atasnya, sehingga dalam beberapa aspek itu, perusahaan jagat mayanya akan menentukan apakah dirinya cocok untuk dinobatkan lulus. Ingat banyak jenius hebat yang mengikuti misi ini dinilai dari tingkat 1 sepenuhnya sama seperti dirinya, menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kebingungannya sebelum kemudian menanyakan pada Kaisar Kerajaan mengenai dirinya yang kali ini berada di level 1 yang apakah dapat lulus dalam presentasi 80%. Saat Kaisar Kerajaan pun menunjukkan rasa pesimisnya untuk menyebutkan peluangnya, dikarenakan ada banyak di antara prajurit tempur teratas dari perusahaan semesta virtual, semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda, dengan jika itu adalah Kaisar Haus Darah seniornya, kemungkinan ia akan memberinya skor yang sangat tinggi. Namun sebaliknya beberapa dari mereka tak menyukai seorang jenius yang membantai begitu banyak orang, dan kemungkinan mereka akan memberinya skor yang lebih rendah berdasarkan semua tindakan brutalnya yang akhir-akhir ini telah membantai cukup banyak orang, sehingga memungkinkan beberapa anggota atas mungkin tak menyukainya.
Yang hal ini pun lantas Mbak Luopeng mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya sebelum kemudian ia pun yang tak mau larut memikirkan misi Bagong ini dan merasa Kaisar Krayan memiliki pemberitahuan lain selain menyebutkan tentang misi tingkat tinggi untuknya, menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah membutuhkan sesuatu hal lain darinya. Saat Kaisar Krayan pun membenarkannya sembari menyebutkan bahwa dirinya ingin mengetahui sesuatu hal yang sangat penting sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang selain pernah melakukan bentrok dengan Raja Yanju, yang apakah juga pernah menyenggol para anggota penting dari dojo kapak besar. Saat Luopeng pun yang mendengarnya sontak membantahnya, menyebutkan tentang dirinya yang tak pernah melakukan tindakan brutal itu, dengan notabene sekalipun ia memang mempunyai masalah dengan Raja Yanju. Menyebabkan Kaisar Krayan pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kebingungannya, mengingat ia merasa aneh makhluk terkuat dari dojo kapak besar yang bahkan melampaui kekuatan dari Kaisar Sihuo yaitu Kaisar Abadi, terus menanyainya untuk mendapatkan kontak Luopeng dan secara pribadi ingin menghubunginya. Menyebabkan Luopeng pun menunjukkan keheranannya mendengar tentang Kaisar Abadi yang disebutkan Kaisar Krayan dan menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah dirinya. Saat Kaisar Krayan pun memberitahukan bahwa Kaisar Abadi itu merupakan anggota sejati kelas atas dari dojo kapak besar, memiliki kehidupan yang lebih lama dari Kaisar Sihuo dan mempunyai kedudukan gelar abadi, yang berarti kemampuannya untuk bertahan hidup sangat kuat dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Adapun kekuatan dan posisinya, itu nyatanya pasti sebanding dengan pemimpin istana Tianxi dari perusahaan semesta virtual mereka. Terlebih lagi ia juga merupakan pendiri dari dojo kapak besar, sekaligus pencipta menara kekacauan utama. Menyebabkan Luopeng pun yang mendengarnya spontan terbelalak keheranan dengan tak menyangka si Kaisar Abadi ini ternyata memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam kebangkitan dojo kapak besar, membuatnya pun tak kuasa menunjukkan sedikit kepanikannya dikarenakan dia tahu kekuatan si Kaisar Abadi mirip dengan pemimpin istana Tianxi dan salah satu dari guru besar puncak dojo kapak besar yang bahkan merupakan makhluk yang sangat ditakuti, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya tentang makhluk sekuat itu yang mengapakah gerangan ingin bertemu dengannya.